mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-24 dalam versi Alkitab yang terbuka. Henokh berjalan dengan Allah. Renungan hari ini berjudul Berjalan dengan Allah, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, sudah bertahun-tahun para ahli kebugaran menekankan pentingnya berlari untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun, studi ilmiah terkini menunjukkan bahwa berjalan kaki setiap hari juga memiliki banyak manfaat baik buat kesehatan. Menurut Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang dewasa yang berjalan kaki sebanyak 8.000 langkah atau lebih dalam sehari memiliki resiko kematian yang lebih rendah selama 1 dekade ke depan dibandingkan mereka yang hanya berjalan 4.000 langkah setiap hari. Berjalan kaki ternyata baik untuk kesehatan kita. Di sepanjang kisah Alkitab, berjalan sering dipakai untuk melambangkan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita membaca bagaimana Allah berjalan bersama Adam dan Hawa. Ayat 8 mengatakan pada waktu hari sejuk. Kejadian 5 menceritakan kisah Henokh yang berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Ayat yang ke-22 dalam versi Alkitab yang terbuka. Henokh yang bergaul erat dengan Allah, suatu hari diangkat oleh Allah untuk tinggal bersamanya. Dalam Kejadian pasal yang ke-17, Allah mengundang Abram untuk berjalan di hadapan hadiratnya saat dia memperbarui perjanjiannya dengan Abram. Menjelang akhir hidupnya, Yakub menggambarkan Allah sebagai gembalanya dan menyatakan bagaimana para pendahulunya telah setia berjalan bersama Tuhan. Di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memerintahkan kita untuk hiduplah oleh roh atau berjalanlah dengan roh dalam versi terjemahan lama. Seperti Henokh dan para leluhur dalam kitab Kejadian, kita juga dapat berjalan bersama Allah setiap hari. Caranya adalah dengan menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah jalan kesehatan yang sejati. Jadi bagaimana perjalanan Anda bersamanya? Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menggambarkan hidup yang berjalan dengan Allah? Hari ini, saat merenungkan firman Tuhan, bagaimana Anda dapat mengikuti dan menantinya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah aku untuk saat-saat aku tidak sungguh-sungguh berjalan bersamamu, tetapi mengejar kemauanku sendiri. Mampukanlah aku untuk setia berjalan mengiringmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setiap langkahku